Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan insya Allah barokah. Hari ini saya ada di Kanaga Hill. Dulu namanya Pasir Kanaga sebenarnya. Ini ada di wilayah Majalengka. Sebagai informasi awal, Majalengka memiliki beberapa lokasi atau spot untuk berolahraga, salah satunya untuk bersepeda, seperti yang Kang Irfan lakukan hari ini. Kebetulan rumah waktu saya kecil tidak terlalu jauh dari sini, berada di sekitar 600 atau 700 mdpl, dan Kanaga Hill ini ada di 1400 mdpl. Jadi kalau olahraga pagi atau olahraga ringan cukup menantang. Baik, para insan Merdeka Belajar, hari ini kita coba lanjutkan pembelajaran tentang data mining. Data mining yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang pemanfaatan data-data yang sudah dimiliki oleh para operator, oleh teman-teman kita yang bergerak di dalam pengoperasian jalan tol. Baik, para insan Merdeka Belajar, selain Kanaga Hill, ya seperti dilihat di gambar oleh para insan Merdeka Belajar, di Majalengka juga ada spot lain seperti Sawiya, Panyawoyan, dan beberapa rute untuk bersepeda yang sangat menantang. Nah, tentunya hari ini kita tidak membahas tentang bersepeda, tapi kita akan membahas tentang data mining. Seperti yang tadi saya sampaikan, kali ini kita akan membahas tentang keselamatan di jalan tol yang berhubungan data mining. Para insan Mereka Belajar, kalau kita bicara isu keselamatan di jalan tol yang bisa kita data miningkan, tentunya kita harus memahami dulu konsep-konsep apa saja yang kita bisa bawa data tersebut. Katakanlah ada driving safely, ada kecepatan, ada jarak pengereman, ada kondisi pengemudi, ada aturan berlalu lintas, ada geometrik, dan ada hal-hal lainnya yang dapat kita pelajari bersama. Tapi dalam pembahasan hari ini kita akan lebih cenderung melihat tentang bagaimana kita memformulasikan tentang angka kecelakaan atau kondisi kecelakaan yang mungkin terjadi di jalan tol. Nah, pendekatan data mining ini ingin melihat pattern-nya dari traffic road accident atau toll road accident model. Nah, barangkali ini yang akan kita sama-sama bahas. Pendekatan lain yang kita menggunakan data mining ini adalah ada 4 tahapan. Yang pertama, kita ingin memetakan apa yang terjadi. Yang kedua adalah kenapa hal itu terjadi. Kemudian yang ketiganya, bagaimana kondisi itu bisa berulang. Artinya kalau kita bicara kecelakaan, apa saja yang menyebabkan kecelakaan itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi agar kondisi-kondisi kecelakaan tidak berulang. Itulah fungsi dari predict and act. Jadi optimasinya adalah mengurangi potensi kecelakaan. Para insan Mereka Belajar, di dalam memodelkan kita ada beberapa langkah. Misalnya ada mekanistik, ada empirical, ada mechanical empirical. Kalau kita menggunakan formulasi, kita mengetahui ada deterministik, ada probabilistik, dan yang terakhir adalah ada data mining. Pendekatan yang paling masuk akal untuk kita memodelkan angka kecelakaan ya tentunya dengan data mining. Di dalam paparan yang ingin saya sampaikan, seluruhnya kita menggunakan tools R-Miner dari R-Tool yang kami ambilkan dari beberapa paper yang memang sudah dipublish secara internasional. Seperti yang tadi saya sebutkan, untuk mendapatkan pola data mining yang mantap, katakanlah, maka kita memerlukan big data. Kebetulan saya dipertemukan dengan rekan saya. Ucapan spesial terima kasih untuk Pak Ronald. Beliau adalah salah satu engineer di anak perusahaan PT Jasa Marga. Beliau memberikan cukup banyak data ke saya untuk kami evaluasi bersama.
Tentu saja langkah pertama di dalam memanfaatkan big data itu adalah selection ya, setelah warehouse ini. Dari sekian banyak data yang kami miliki saat itu, kami memilih 10 data yang akan dijadikan input di dalam data mining. Tentu saja pemilihan data tersebut dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah setelah kami mempelajari beberapa paper yang dapat digunakan. Data-data itu adalah angka kecelakaan, kemudian angka rata-rata traffic harian, kemudian ada kepadatan, kecepatan, jumlah lajur, kemudian lokasi terjadinya kecelakaan, kalau di jalan tol kita sebut dengan STA, kemudian kerataan jalan tol itu sendiri, karena tentu akan mempengaruhi tingkat kecelakaan, kemudian ada gradient, kemudian ada jumlah rem, dan ada skid resistance. Di layar, para mereka belajar dapat melihat, setelah saya statistikan, itu adalah angka minimalnya, angka maksimalnya, angka rata-rata, dan deviasinya. Ke-10 input ini kami harapkan dapat menggambarkan turret accident yang akan kita modelkan. Para mereka belajar, di layar dapat dilihat bagaimana data mining bagian dari artificial intelligence ini sudah membawa kita dari tahun 1930 sampai saat ini berkembang cukup pesat. Di gambar juga diperlihatkan bagaimana saat ini R menempati ranking yang sangat tinggi dilihat dari persentase penggunaan di seluruh dunia. Lagi-lagi saya mengingatkan para insan mereka belajar untuk tidak jemu-jemu mempelajari tentang R ini, tentang data mining ini. R adalah salah satu pilihan agar kita lebih mudah dalam melakukan langkah-langkah data mining. Penggunaan R yang kami gunakan, kemudian kita gunakan 3 model, ada Artificial Neural Networks, ada SVM, dan ada LR. Kemudian setelah kami bandingkan, maka terlihat bahwa model ANNs atau Artificial Neural Network mencapai tingkat validitas yang paling tinggi, baik di dalam training stage maupun di dalam validation stage. Nah, dari ANN ini terlihat bahwa rupanya kecepatan menjadi kontributor terbesar terjadinya kecelakaan. Nah, ini adalah menjadi justifikasi terhadap video saya sebelumnya yang mengatakan bahwa kecelakaan harus dikendalikan sebaik mungkin. Di layar, para insan mereka belajar dapat melihat 3 teratas adalah kecepatan, kemudian traffic density, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah jumlah kendaraan harian. Sementara variabel lain juga turut mempengaruhi tapi tidak begitu signifikan. Di layar juga para insan mereka belajar dapat melihat hyperparameters yang digunakan untuk mendapatkan model yang paling valid. Jadi untuk ANN kita memerlukan H sama dengan 4 plus minus 1 dengan times 98.17 plus minus 0,14. Jadi algoritma yang kami tawarkan bisa digunakan, dicoba oleh para insan Merdeka Belajar. Untuk lebih lengkapnya, para insan Merdeka Belajar dapat membaca paper yang sudah sempat kami publish di tahun 2017. Semoga saja paper ini dapat memberikan gambaran bagaimana kita menggunakan data mining untuk memprediksi kondisi potensi kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Harapannya tentu kita bisa memanage lalu lintas, memanage infrastruktur agar tidak terjadi kembali kecelakaan-kecelakaan yang fatal. Semua. Baik, para insan mereka belajar, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Tetap sehat, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.